Ya, lalu mau nanya, kemarin yang Lausi kasih tugas sudah dikerjakan belum? Nah, tugasnya apa Lausi kemarin? Ada yang masih ingat tugasnya? Tugasnya adalah menghafalkan. Hari pertama kan kita pertemuan pertama udah menghafalkan udah bisa semua kan? Itu apa? Itu adalah konsonan awal ditambah sama vokal. Vokal kemarin kita sudah belajar dari 3 macam kan? Vokal tunggal, vokal rangkap, vokal nasal. Ya, vokal tunggal sudah tahu kan? Ada basicnya A, O, E, I, U, I. Vokal rangkapnya, basicnya adalah I, E, A, O. Nah, yang itu aja, basic-basic. Vokal nasal, mana ada 4 juga, an, en, ang, eng. Nanti sudah belajar apa lagi? Konsonan. Konsonan memang ada tabelnya. Itu harus dibaca, diketahui apa-apa aja. Yang paling penting adalah suara aspirat, suara yang ada angin sama suara yang ada angin, antara pe sama ke, te sama ke, ke sama ke. Nah, yang kedua semua itu kebalikan dengan bahasa Indonesia. Ya, enak banget kita belajar ini. Kebalikan dengan bahasa Indonesia, jadi kita bisa mengingatnya juga. Dari yang terbalik ini ada suara aspirat atau suaranya mempunyai angin. Ya, tadi kita kalau bacanya nanti kalau menjumpai tulisan itu kita langsung tahu bacanya itu apa. Oh, ini kebalikannya. Jadi kita juga mengeluarkan angin waktu membacanya. Ya, itu adalah untuk cara mengingatnya. Lain itu apa lagi yang di konsonan awal? Ada apa? Ada silebay, ya kan? Tuh silebay jangan sampai lupa. Silebay hanya bisa sama i yang ada titik 1 sama i yang titik 2. Tapi i titik 2 ini bentuknya seperti u. Kalau dia udah nggak ada titiknya itu berupa mesti u. Dan titik 2 ini hanya dipakai sama silebay, sama apa? Sama ne, sama le aja. Kalau ne, le harus ada titik 2-nya. Kalau silebay nggak mau pakai titik 2. Ya, silebay ada tulisannya gimana? Tulisannya ada ci, ini tulisan ci kan kamu lihat tuh ci. Ada J kan ini tulisannya, J kamu baca ci. Lantas ci, nah, ci menyemburkan suaranya, ada angin kan. Nah, tulisannya seperti angka 9 kan, nah, di tangan kamu gini kan. Ya, tulisannya di aplikasi ekor lo ya, jadi seperti angka 9 itu. Semua nanti inputin sepertinya loh, sekasih itu. Ya, kecuali huruf G itu. Kalau G emang nggak gitu ya, langsung G begini. Seperti angka 9 tapi bawahnya agak melengkung ke bawah. Nah, yang G itu yang kita baca ke. Ya. Nah, fantasi, nah, silang. Ini selesai di sisi. Ini yang dibaca si. Ini baca G. Ini baca G. Jangan lupa cara membacanya. Tulisannya juga jangan lupa. Kelihatan tulisan ini, bacanya apa, ini apa, ini apa. Ya, itu cara belajarnya. Gampang banget kan? Ini kita ada klik-kliknya semuanya. Dan lagi selesai selalu sama i. Kecuali ne sama le. Ne sama le itu pun gak sedikit banget. Gak seperti yang i, ci, banyak banget sama i sama ini. Nanti banyak kesalahannya juga di sana, kesalahan bacanya. Nanti maka harus terangkan. Ya. Mengenai pi, harus kita terangkan dengan jelas dan kemarin semuanya ada si yang tidak ada. Lantas kalau kita baca pe, pe, me, pe, kalau tambah o seakan-akan ada huruf w, maksudnya dia. Jadi kita bacanya adalah wo, wo, mo, po. Ini semua ya. Ulang sedikit, saya ada yang lupa, saya jadi ingat. Oke, po. Tadi yang suara angin, ya. Kecuali nanti yang ini yang nggak ada mungkin yang shi, semua sudah perhatikan lidahnya dibalik. Nah, lidahnya dibalik dan kita suarakan pasti nanti suaranya bisa sempurna. Semuanya ada 4 ya. Shi, shi,
Yang lainnya ada 3 lagi yang nggak pakai H, selanjutnya nggak pakai H, ada lidah kita tetap. Ya, nanti se. Nah, wajahnya mengulang aja, hanya mereview atau yang waktu fusi, ya fusi ada mereview. Oke, kemarin waktu juga ngajarin kamu mengenai goresan atau lukisan. Jadi bahasa Mandarin itu kita menulis itu menggunakan goresan. Goresan atau lukisan yang kemarin saya ajarkan itu. Nah, goresan dan lukisan yang kamu pelajari itu juga ada basicnya. Basicnya juga cuma sedikit banget, yang untuk menghafalkannya kapan. Ada 6. Ya. Pertama apa? Heng, horizontal. Shu, vertikal. Pie, memiringkan. Na, menekan. Lantas apa lagi? Pien, titik. Sama hi adalah menjinjing. Heng shu tidak ada masalah. Ya, gampang banget. Mulai dari TK udah diajarin. Terusan heng mendatar, shu dari atas ke bawah, heng dari kiri ke kanan. Pie, nah, makanya karena baru 3 ini. Pie, dia adalah memiringkan ada 3 macam. Dia miring, kadang ada miringnya agak rata, kadang ada miring gini, ada miringnya agak lurus, ada 3 macam itu. Nah, ada 2 macam, tapi agak jarang nanti yang kedua itu. Ya, cuma ada yang menekan. Maka perhatikan tulisan pie itu ujungnya di bawahnya runcing. Kalau pie, kalau na enggak semua ditekan dia tulisannya. Pie sama na. Kita nulis selalu pie dulu baru na. Heng dulu baru shu. Perhatikan itu. Ya, nanti kalau sudah mencapai tulisannya, lo terangkan lagi. Sekarang kamu dengerin aja. Udah itu, tien sama ji. Kalau tien kan memiringkan ke sebelah kanan. Makanya kemarin kalau saya ada ngajarin cuo tien, ya kan? Cuo tien kalau ngajarin kalian kan kemarin dengan tanda nadanya, nada 3 tambah nada 3. Maka nada 3 pertama kita baca menjadi nada 2. Maka kita bacanya bukan cuo tien, ya, kita baca di cuo tien. Dan diingat-ingat juga ya, kalau 2 suku kata yang kedua ini adalah nada 3, ini kita bacanya harus penuh. Berarti jadi tulisan cuo tien, tiennya itu harus baca penuh banget, tien. Karena kamu belajar basic, maka ikutin dulu basic ini. Setelah itu, bebas. Ya, tapi juga pasti ada sedikit-sedikit. Ya, gitu. Ketahuan oleh nada ketiga. Tulisan kanan. Karena mau basic mungkin dulu. Ikutin yang saya ajarkan ini. Supaya kamu nanti selanjutnya lebih gampang. Oke, quotient, jadi semuanya ada 6. Ya kan? Nah, semua ini kamu tulis di buku kotak-kotak. Sudah siap semua kan buku kotak-kotaknya? Tulis tien, dibaca. Artinya. Tien, dan tien kan sudah selesai dibaca. Ya. Tien ini juga termasuk bahasa Mandarin, ya, tulisan bahasa Mandarin. Tien, nah. Artinya apa? Titik. Ya. Nulis lagi, tangan kita gerak, kita bunyi. Tien, nah, otomatis bunyi ini adalah apa? Ti sama sentiao. Keluar semuanya. Sudah selesai, kita artikan titik. Oke, nulis 1 baris. Selanjutnya, nulis heng, juga dibaca. Heng, ada kedua kan? Di sini pentingnya supaya kamu selalu mengucapkan bahasa Mandarin ini. Pelafalannya kamu sudah bisa. Tadi bacanya adalah heng, tadi tien, sekarang heng, ada kedua. Terus dia penggores bunyikan heng. Udah itu ngomong apa? Horizontal. Selanjutnya yang shu. Ada keempat kan? Shu. Nah, idenya balik kan karena SH. Shu. Pakai U. Ya.
Lantas kita terangkan juga artinya apa? Artinya horizontal, vertikal. Apa itu? Pie, kita baca pie, memiringkan kan? Habis menggores pie, kita ucapkan pie, artinya memiringkan. Selanjutnya, nah. Nada 4 kan? Nah, suara kita kenceng dan langsung turun. Oke, nada keempat juga. Nah, artinya menekan. Nah, kayak menekan tulisannya sampai bawah pun dia tebal. Nah, jadi pie, ujungnya runcing. Habis itu tien itu cuma dikit aja. Miring ini aja dikit. Tetap harus miring loh ya, kalau tien itu nggak boleh lurus begini. Miring dianya. Miringnya ke sebelah kanan. Nanti kalau cuo tien juga miringnya ke sebelah kiri. Perhatikan itu. Nggak boleh lurus begini cara nulisnya. Oke, jadi selanjutnya ada di. Di itu artinya memercik, nggak boleh seperti air jatuh naik ke atas. Ya, memercik atau memuncak. Ya. Makanya dia ujungnya di atas runting, berbalikan dengan gie. Kalau gie, runcingnya di bawah. Kalau di, runcingnya di atas. Dan selalu di ini letaknya di sebelah bawah atau di tengah-tengah. Dia nggak mungkin di ujung atas. Ingat. Tulisan bahasa Mandarin sampai tulisan. Dia tulisan selalu di bawah. Kalau dia di bawah, juga dia di tengah-tengah. Nah, di ada yang ada kedua. Maka itu bacanya habis ada suara di langsung menghilang. Di. Ini juga ditulis semuanya. Jadi kamu nulis dan baris semua kata-kata itu dibaca, selalu dibaca. Yang terpenting ini dibacanya. Ya. Kenapa? Supaya suara kamu benar-benar, kalau kamu bacanya heng, enggak. Su. Pie juga. Pie suara. Ada angin kan? Kamu juga semburkan suara itu. Ada angin. Jadi pie. Nah. Tien. Di juga suara ini kan. Ada angin kan? Jadi di. Oke, udah selesai. Lantas pemecahannya yang Parelo terangkan satu persatu, ya kan? Heng, ko. Nah, ini sudah dua suku kata. Kata bacanya bukan hanya heng aja, tapi tambah ko. Kemarin sudah juga terangkan kan? Ko artinya apa? Kait, ya kan? Jadi kita baca heng ko. Ko kait kan runcing banget, maka nulisnya heng, ko-nya juga ujungnya harus runcing. Heng ko. Habis heng kita kasih ko. Nah, ini juga harus nulis satu baris, dibaca terus heng ko. Ini nggak ada artinya, jadi nggak usah disebut artinya. Ya, nggak usah disebut hengko itu apa artinya, tidak ada. Kalau tadi yang 6 ada, yang ini nggak ada. Oke, ini hanya lukisan kan, itu. Atau goresan, disebut lukisan boleh, disebut goresan boleh. Oke. Selanjutnya adalah heng je, nada kedua. Je, asli dari kata apa? Zhi, kemarin pakai i, kalau ini pakai e, maka je, nada kedua. Je, artinya patah. Yang ngerti ya patah? Kemarin lo juga udah ngasih contoh, ini panjang sekali, dipatahkan begini jadi patah ya. Jadi dia hanya patah aja, nggak sampai lepas, nggak putus. Itu namanya je. Nah, kalau dengan je itu kamu ngomong artinya mematahkan atau patah boleh. Ya, itu ada artinya. Kalau heng je nggak ada. Nah kemarin lo suka nulis kan? Nulis apa? Ko, kait atau mengkait. Sekarang je, mematahkan atau patah. Oke. Jadi heng terus dipatahkan. Jadi patah ini bisa artinya juga melipat. Kalau kertas kita ngomong artinya melipat. Nah, ini kan lurus, ini kan heng, kalau selipat sekarang. Nggak putus kan? Tetap nyambung kan? Ini juga boleh namanya je, artinya melipat. Kalau benda yang keras kita ngomongnya adalah patah je. Kalau kertas kita ngomong adalah lipat dalam bahasa Indonesia-nya. Bahasa Mandarin tetap je. Oke, kalau sudah ngajarin, sekarang kata-kata je ada dua arti. Melipat boleh, mematahkan boleh.
Nah, itu bahasa Mandarin kalau ce. Kalau heng ce bukan, lukisan atau goresan. Selanjutnya, heng ce tambah lagi ko, heng ce ko, heng ce ko, digambar, dilukis terus ini sampai satu baris. Bahkan yang sering lupa boleh dilukis sampai setengah halaman, nggak apa-apa. Nah, tadi yang terpenting adalah cara bacanya adalah heng ce ko. Oke? Warnanya gesek-gesek lagi. Oke. Sudah. Maksud? Ya? Ya, enggak, tadi suara agak kresek-kresek, ini udah enggak. Yang enggak ya, mungkin goyang-goyang kali ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah heng ce ko, udah tahu ya. Tadi heng ce ko ini juga termasuk satu goresan. Ya, biarpun kita mengucapkan 3 kali kan habis heng ce ko, cuma satu goresan. Ditulis juga baris. Dibaca terus. Ya, bacanya harus bagus. Heng ce ko, harusnya gitu. Dan ya heng pie, ini pie ada ketiga kan, maka kita harus baca penuh. Heng pie, pie-nya harus baca penuh. Nah, heng ko sama heng pie beda banget ya. Kalau heng ko hanya sedikit kan ya bang, kaitan pun kecil banget. Kalau heng pie bisa panjang pie. Ada heng pie panjang. Lantas heng ce ti, nah ini ketemu ti kan. Ti kan kalau dibawakan ini, ti benar-benar dibawa dia. Ada heng ce ti. Selanjutnya heng ce wan ko, 4 kata. Habis heng ce dipatahkan, habis itu wan kemarin lo sudah ngajarin kan artinya membelok atau membongkok. Di sini wan artinya membelok, dibelokkan kan baru ko dikasih kait, namanya heng ce wan. Selanjutnya adalah heng ce pie. Dipatahkan 2 kali. Habis heng kita patahkan ce, udah ce dipatahkan lagi ce, baru pie. Bacanya adalah heng ce pie. Pie-nya juga nada ketiga, kita baca penuh, juga suaranya harus ada suara angin. Pie. Selanjutnya adalah heng ce. Ce-nya 3 kali, dipatahkan 3 kali. Habis heng ce lagi, baru ko. Bacanya bagus ya. Heng ce ko. Ko ada nada pertama. Oke. Nah, ko-nya ini yang pakai u ya. Ko. Pakai u kan? Oke. Selanjutnya, ini juga termasuk satu goresan ya, biarpun ini sampai berapa kali diucapannya sampai 5 kali. Habis heng, ce, ko. Pengucapannya kita 5 kali. Tetap satu goresan. Oke, selanjutnya adalah heng, pie, wan, ko. Wah, ini cara pengucapannya, perhatikan ya. Heng pie, tadi udah ada kan heng pie, sekarang ada tambahannya lagi wan ko. Wan di sini artinya membelok, ko adalah kait. Ini juga termasuk satu goresan, diingat-ingat. Sekarang yang bagian heng, pemecahannya udah sampai di sini. Sebenarnya masih banyak pemecahannya heng, masih ada lagi kurang lebih masih ada 5 kalau salah ini. Ya, nanti kalau kita jumpai tulisan, lo terangkan lagi. Tadi nggak ngajarin banyak-banyak, supaya kamu nggak bosen. Ini pun aja lo ngajarin udah bosen kamu ya, mendengarkan gambar goresan ini. Makanya gambar goresan itu kamu tulis sendiri di kotak-kotak, dihafalin sendiri, dibaca yang bagus. Nah, ini juga termasuk belajar apa? Belajar pelafalan, pengucapan kamu nih. Oke, selanjutnya adalah sekarang pemecahan daripada shu, vertikal. Ya, shu ko, habis shu dikasih kait di shu ko.
Selanjutnya wanko, habis belok kasih kait wanko. Nah, yang ini adalah habis su di, nah, bedakan. Kalau suko, ko-nya adalah menuju ke atas sebelah mana? Atas sebelah kiri. Kalau sudi sebelah kanan. Jadi di itu selalu arahnya dia itu ke kanan atas. Kita menjunjingnya dari bawah, kita tarik ke atas kanan. Atau airnya ini naiknya ke atas kanan. Tingkat-tingkat ya, itu namanya di, suara aspirat, dan nada kedua. Perhatikan ya kata-kata di. Kamu kalau udah bisa belajar ngomong suara di, bagus. Kamu belajar nada kedua, nggak kesulitan. Dan sekarang nada di, suara di ini paling enak karena dia suara apa? Suara ada anginnya. Untuk belajar nada kedua itu kalau ada suara anginnya itu paling gampang. Kebetulan sekarang di sini ada tulisan di, karena mempelajarin terus baca di. Ya, ada sudi. Ya, selain lo ngajarin tulisan, goresan, gambar, juga lo selalu ikutin dengan apa? Dengan piing dan shengtiao. Ini gambaran. Tulisan nanti juga lo selalu ikutin. Makanya kamu perhatikan. Selanjutnya adalah shude. Habis shu kita patahkan. Habis shude. Jadi mematahkannya itu selalu ke kanan. Nggak ada yang ke kiri. Ya, karena tulisan horizontal kan selalu ke kanan kan. Jadi shude. Nggak ada yang ke kiri. Ya, ingat-ingat tadi shude. Begini. Bawahnya lagi ada shuan. Habis shu vertikal. Kita belokkan. Tadi namanya shuan. Jadi beda ya sama suje. Kalau suje membentuk sudut, kalau suwan tidak ada sudutnya karena dia bulat bentuknya. Ingat-ingat, beda. Selanjutnya adalah suwanku. Tadi suwan udah pas, sekarang tambah eko. Wan ada pertama lo ya, diingat-ingat. Suwanku. Jadi wanko, sekarang suwanku. Oke. Selanjutnya su-nya lagi. Su, je. Habis su, patahkan je, patahkan lagi. Jadi su, je. Ini juga termasuk satu goresan. Jadi yang kita ucapkan, biarpun 5 kali, 3 kali, 4 kali, 2 kali, 1 kali, itu semuanya dianggap satu goresan. Oke. Nanti sebentar lagi. Su, je, ko. Diucapkan berapa kali? 4 kali kan, habis su, je, ko. Nah, su-nya sekarang sudah selesai juga. Sebenarnya juga masih ada, masih banyak. Ya, nanti kita jumpai tulisan terus terangkan lagi. Ini yang nggak penting ya, namanya shieko. Kemarin lo sudah ngomongin kan. Miring itu adalah bie. Kalau sie itu condong namanya. Miring sama condongan lain. Kalau miring itu bisa miringnya agak sedikit, miring banget, atau miring sampai vertikal. Makanya kemarin bie ada 3 macam. Kalau sie nggak ada, cuma 1 macam aja, hanya condong aja. Ini disebut sie, ko, ada ko-nya sekarang, sie-nya. Condong seperti matahari condong, kalau udah sore itu kan mataharinya condong kan, makanya disebut sie yang. Nah, ini sie, ko. Nah, kita bedakan ya antara sie sama bie. Selanjutnya adalah wo. Nah, ini wo, nada keempat. Tadi sie nada kedua lo ya. Sie pakai yang ini. Ya, sie pakai yang ini. Sie ko, nada pertama. Sie ko. Selanjutnya ada wo. Wo kemarin lo sudah ngomongin, wo adalah cekung. Kenapa disebut wo? Ya kan, lo sudah ngomongkan. Kalau kita zaman dulu pergi-pergi lewat hutan, terlalu jauh kita jadi bermalam di hutan, antara pohon dan pohon kita kasih kain yang kita bawa. Jadi kita ikat di sini sama ikat di sini. Jadi gimana? Kalau diikat ini tengahnya jadi cekung ke dalam. Jadi orangnya tidur di sana.
Untuk apa? Untuk menghindarin binatang buas, untuk menghindarin kalau hujan banjir, apa itu, jadi kita nggak tenggelam. Becek bawahnya tuh. Ya. Nah, makanya wo cekung. Wo itu sebenarnya artinya tempat tidur. Ya. Sampai sekarang pun dipakai kata-kata tempat tidur agak jarang. Karena orang sedang tidur kan nggak di cekungan gini kan, sudah di tempat yang datar, tempat tidur. Jadi, woko. Kemarin juga ada lo ngomongin woko, kamu nulisnya bisa macam-macam, nanti lo terangkan ya sebentar lagi. Nah, selanjutnya ini ada pieje. Habis pie kita patahkan. Habis pieje. Pieje. Nanti kalau jumlah ketulisan, lo sudah mau lagi. Selanjutnya yang terakhir ada pie, tien. Pie, tien. Pie-nya nada ketiga. Tiennya juga nada ketiga. Maka nada ini kita baca ada pie, tien. Pie, tien. Nah, pie, tien ini juga agak unik ya nanti ya. Lo jelaskan nanti. Kalau kamu ada pie, tien. Oke, sekarang lo sudah menjelaskannya, lo sudah nggak ulang lagi lo ya ini ya, apa tulisannya soalnya menjemungkan biasanya lo diulang-ulang terus itu. Sekarang lo mau ngajarin kamu apa? Tulisan. Dan sedikit lo ceritakan tadi mengenai tulisan apa? Tulisan woko, cara nulisnya woko gimana? Kamu lihat tulisan woko ya. Nah, woko nulisnya kamu bisa agak lurus nggak boleh. Woko. Jadi antara yang ujung ini sama ujung ini nggak jajar nggak apa-apa. Ya, ataupun kalau mau menulisnya jajar boleh. Woko. Ini juga nggak apa-apa. Nah, nanti lo terangkan lagi kalau menjumpai tulisannya. Supaya cantiknya gimana cara menulis nanti. Oke, woko. Ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada kesulitan nggak? Sekarang lo ngajarin kamu tulisan. Ya, tulisan I. Sekarang udah huruf Mandarin, benar-benar huruf Mandarin. Tadi hanya goresan, kemarin adalah pinyin, ya, sama sengtiao. Sekarang benar-benar ada tulisan. Tulisan bahasa Mandarin, wah gampang banget loh tulisan bahasa Mandarin itu. Ya, kita nulis hanya tulisan ini, ya, heng, ini aja udah tulisan bahasa Mandarin. Artinya apa? Artinya satu. Bacanya apa? I. Nada pertama kan I. Artinya satu. Ini juga ya kan mungkin kalau di bahasa Indonesia I adalah cuma ini kan. I gini. Kalau bahasa Mandarin enggak, kamu lihat tuh. I harus tambah I konsonan, enggak bisa kita tulis I vokal. Makanya bentuknya begini pinginnya. Nadanya juga nada pertama. Jadi kita bacanya tegas. I. Lanjutnya al. Nada keempatnya nih, al. Ini adalah lidah kita harus dibalik. Ya, al. Ini kan bonusan kemarin kan? Dapat bonus kan? Nah, ini saya keluar bonusnya di sini. Kita pakai al. Nada keempat. Cara menulisnya gimana? Cara menulisnya adalah heng, heng. Sudah selesai, kita baca. Baca apa? Baca al. Baru kita artikan dua. Kemarin juga sudah dikirimi tulisannya, cara menulisnya. Ya, sekarang harus terangkan cara menulisnya. Ya, antara i al shan dulu yang sebelum cara menulisnya juga. Kamu lihat, kemarin udah terima ini semua kan? Ditulis di kotak-kotak. Kalau i al shan mungkin kamu nggak perlu tulis terlalu banyak, ya. Apalagi i nggak perlu terlalu banyak, mungkin 2 baris sudah cukup. Al 3 baris, shan 4 baris sampai 5 baris oleh tulisan shan. Al 3 baris, san 4 sampai 5 baris. I 1 baris atau 2 baris cukup. Oke. Nah, di cara nulisnya gimana? Coba perhatikan cara nulisnya ini lo mulai dari awal ya. Nanti selanjutnya lo sudah nggak ngomong kamu lagi lo. Kamu harus mengerti cara menulisnya gimana. Pertama, kamu nulis dulu. Ping-nya dulu. I. Ya. Kalau nulis ping, jangan sampai lupa nggak kamu kasih tanda nada. Nah, berarti kamu pakai baju, jangan sampai lupa nggak pakai celana. Ya. Jadi pakai ini tanda nadanya.
Habis itu diartikan artinya apa dulu. Seperti tadi loh, tulis di yang tadi papan itu, sama kan? Kamu juga niru cara nulisnya ini gimana? Ditiru tulisannya gimana goresannya. Oh, goresannya adalah hanya heng aja. Bawahnya ini juga harus tulisin heng, supaya kamu tahu ini adalah bacanya heng. Apalagi kalau yang nggak hafal. Ya, apalagi yang orang nggak hafal namanya heng, tulis. Jadi, satu goresannya heng, artinya apa? Heng sudah selesai satu. Ya, kita baca dulu. I, tadi tangan kita menggoreskan, ini pegang pensil, buku kita tuliskan di sini. Menggores, kita mengucapkan heng, selesai tulisan bahasa Mandarin ini. Kita bacanya apa? I. Udah itu kita artikan. Artinya apa? Satu. Nah, itu caranya. Setiap kali nulis selesai harus dibaca dan diartikan. Dibaca kita mendapatkan apa? Qi sama Seng Piao. Dan itu kita artikan artinya apa. Jadi menulis bahasa Mandarin kita dapat 5 manfaat. Ya, nomor 1 goresannya. Biarpun hanya tulisan gini aja horizontal, itu adalah bahasa Mandarin. Ya, kita bacanya pertama goresannya heng. Kedua pi-nya i, berikut Seng Piao. Selanjutnya kita artikan artinya apa. 1. Jumlah goresannya berapa? 1. Kita dapat 5. Nah, nanti kalau saya ngomong lagi ada bonusnya ini sebenarnya di kemudian hari. Ya. Oke, udah semua udah ngerti cara menulisnya. Sama ini cara menulisnya. Sekarang kalau al gimana? Ikutin dulu kan, ditulis dulu, bingnya juga ditulis, artinya tulis juga nyontoh, baru kita mulai belajar menulisnya. Menulisnya pertama kan heng di atas, kita baca juga, gores tangan heng. Kedua juga kita gores lagi di bawahnya heng. Baru selesai kan kalau 2 kali, baru kita baca al. Bing dan ada war. Baru kita artikan 2. Jumlah goresannya berapa? Jumlah goresannya juga 2. Selanjutnya yang shan. Nyontoh dulu di papan. Atau di kertas kalau kamu udah print. Atau di HP. Nah, tulis di sini. Ya, bingnya tulis dulu. Shan artinya 3. Baru kamu nulis bahasa Mandarinnya. Heng, heng, heng. Pertama heng, kedua kita juga baca heng, ketiga juga kita baca heng. Selesai kita baca shan, ya nada pertama artinya 3. Shan artinya 3. Lalu kita baca, kita artikan. Sekarang harus menerangkan cara menulisnya. Perhatikan tulisan i al shan. Ya, angka 1 sampai 10 ini ada basic daripada kita menulis bahasa Mandarin. Biarpun nggak semuanya mencakup ini, tapi kalau udah kamu menguasai basicnya ini, udah boleh dianggap adalah kamu udah menguasai 50% cara menulis bahasa Mandarin. Nah, kayak kamu perhatikan banget. Nah, pelajaran basic ini harus benar-benar diperhatikan, benar-benar ditaatin, benar-benar diikutin. Karena terletak semuanya di sini adalah trik-trik kita belajar bahasa Mandarinnya. Nah, kayak perhatikan banget. Makanya kalau kurang jelas, boleh dengarkan lagi rekamannya nanti. Oke. Nulisnya kalau i ya biasa aja, hanya heng aja, dan harus pas di tengah-tengah kotak ini. Nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah. Nggak boleh di kanan atau di kiri. Pas di tengah. Baru bagus tulisannya. Jadi saya memperkirakan cara menulisnya di mana. Al juga sama. Ada 2 goresan kan, jadi kita juga harus menatanya di mana pertama dan kedua. Perhatikan di sini tulisan al, atasnya lebih pendek, bawahnya lebih panjang. Nggak boleh dibuat sejajar, atau di atasnya lebih panjang, bawah lebih pendek, tidak boleh. Ya, harusnya begini, ikutin ini semuanya. Oke. Selanjutnya lagi, tulisan shan. Ya, shan ada nulisnya heng, pertama lebih panjang, heng kedua lebih pendek, heng ketiga paling panjang. Jadi harus diikutin tulisannya begitu.
Nggak boleh kamu sama semua, atau yang atas lebih panjang. Tidak boleh. Harus yang atas lebih panjang, tengah lebih pendek, bawah lebih panjang lagi. Diperhatikan tulisannya itu. Baru kamu nulis bahasa Mandarinnya, nanti bisa bagus. Dan ini kamu nggak jadi kalau nulis berikutnya nggak menjadi kesukaran. Kamu udah ngikutin basicnya, dasarnya menulis ada ini. Angka-angka ini ada dasarnya menulis. Ini itulah ya cara menulisnya, dari caranya begitu. Nah nanti untuk selanjutnya tulisan shi sama u ini paling sedikit kamu nulis setengah halaman. Jadi cara menulisnya gimana? Ya. Nah, nggak ada contohnya di sini. Misalnya aja deh. Ya, kamu nulis ini dianggap halaman penuh ya. Nah, tulisan shi ini. Nah, kamu nulis shi ini jatuh semua. Nah, ini kamu kosongin. Kosongin setengah halaman baru nulis huruf berikutnya. Nanti loh, kalau ngajarin tulisan semua begitu ya. Kamu paling sedikit menulis setengah halaman. Dan goresan ini gampang banget. Paling loh ngajarin goresan 2, goresan 3, sama goresan 4. Untuk di kelas ini. Nah, caranya gitu. Jadi kamu jangan sayang-sayang, wah bukunya ntar habis banyak loh. Ya, nggak apa-apa. Kamu kalau dapat ilmunya dari sini, udah oke. Kamu belajar selanjutnya nggak mendapat kesukaran. Jadi jangan sayang bukunya. Nanti juga langsung ngomongin kenapa harus dikosongkan sangat banyak gitu. Nanti ya, sebentar lagi loh saya ceritakan. Selanjutnya sekarang tulisan shi. Lalu gambarkan ya tulisan shi ini ya, supaya kamu tahu, karena kamu belum mengenalnya. Jadi harus terangkan cara nulis shi itu gimana. Sana udah tahu ya cara nulisnya. Perhatikan loh ya cara menuliskannya. Ini biarpun di sini tulisnya kayak hampir sama, tidak ya. Kamusan perhatikan. Tulisnya ada heng, ya, heng lagi, nah, heng lagi. Nah, heng yang di tengah ini lebih pendek, ya. Nah, loh sukunya kan lebih pendek kan contohnya ini. Kamu lihat perhatikan itu. Oke. Selanjutnya ada tulisan shi, ya, si. Nah, lidah kita rata. Ada keempat. Tadi kita baca si. Oke. Nulisnya adalah shu dulu. Kita nulis sebelah kiri dulu, kalau nggak sebelah atas dulu bahasa Mandarin itu. Kalau ini sebelah kiri dulu. Kenapa sebelah kiri? Karena dia shu, adalah basic. Selanjutnya, atasnya baruan. Atasnya hengze kan. Hengze udah turunan kan itu, udah pemecahan kan. Habis heng, atas. Biarpun heng kan pertama kan, heng sama shu harus heng dulu. Nggak bisa, karena dia ada udah turunan. Jadi nggak bisa hengze. Habis itu di tengahnya ini apa? Ini namanya adalah pie. Pie. Nah, kalau yang ini namanya adalah shuan. Shuan. Shu dibelokkan, baru kita tutup. Tiap tulisan bahasa Mandarin, kalau kamu jumpai begini, terakhir baru ditutup kalau udah diisi. Isi semua ditutup. Dan diingat-ingat ya, kalau bahasa Mandarin ada tulisan heng, itu kalau dia letaknya di bawah, kita nulisnya terakhir. Heng ini loh ya, kalau letaknya dia di bawah, kita nulisnya terakhir. Ingat-ingat. Nah, seperti ini ada tulisan heng kan, kita nulisnya terakhir artinya. Jadi jangan ditulis dulu, sebelum apa-apa. Oke, udah jadi kan tulisannya, udah jadi gimana? Jangan lupa dibaca. Ya, dibaca apa? Se. Sama diartikan artinya apa? 4. Oke, selanjutnya juga ini kamu lihat tulisan U, ya bacanya U, ya jangan baca W loh ya. Lo sudah ngomong huruf U bukan huruf W, ya makanya baca U juga. Tapi ini ada ketiga, makanya bacanya belok suaranya U. Cara menulisnya gimana? Heng dulu, karena heng adalah basic. Dan dia letaknya di paling atas. Kok nggak sebelah kiri? Nggak mungkin, nggak bisa sebelah kiri. Makanya kita atas dulu. Habis itu nulisnya shu. Baru kita nulis hengze-nya. Hengze ini kan turunan. Heng sama ze. Baru kita nulis heng kan paling bawah kan? Makanya kita nulisnya terakhir.
Ini cara nulisnya. Oke, ada kesulitan? Kayaknya ada ya, gampang banget. Ya, sudah selesai. Jangan lupa dibaca U. Kita baca, G-nya bunyi, sengkelnya juga bagus, baru kita artikan. 5. Ada berapa goresan? Kalau tadi kita kalau nulisnya di sini satu persatu, ya kan? Makanya setiap kali nulis ya sudah ngomong, tulis dulu goresannya ini dulu. Kalau udah selesai goresannya semua, ya kan? Jadi kamu kalau mau nulis lagi di sini nanti langsung jadi. Udah nggak boleh begini lagi, langsung jadi tulisannya. Waktu menulis langsung jadi setiap kamu menggoreskan pensil ini kamu baca. Kalau lupa, jadi nyontek di sini. Apa ya jadi ini ya? Gitu. Jadi setiap kali kamu selalu menyontoh kalau lupa. Kalau nggak lupa, bagus. Jadi lain kali kalau udah ingat banget, yang di sini tidak perlu ditulis lagi. Ini kan baru pertama, mungkin sering lupa makanya tulis. Ataupun yang rajin, tadi lo sudah ngomong, nulis di kertas yang kosong ini, Tien nulis sebanyak-banyaknya, Wanku nulis sebanyak-banyaknya, itu nggak apa-apa. Nah, paling penting apa? Menyuarakannya. Makanya setiap kali nanti menulis, ini seperti tulisan ini harus diucapkan. Kalau heng, ya kamu ucapkan heng, shu juga ucapkan shu, heng je juga ucapkan heng je. Sampai selesai. Ya, jadi kalau udah kamu tuliskan goresan di sini untuk menyonteknya, selanjutnya nulisnya harus nulis jadi. Langsung tulisannya jadi. Udah nggak perlu nulis begini lagi. Ini tulisan ini buat apa? Buat kamu nyuntuh kalau kamu lupa. Ya. Tapi jangan selalu mengandalkan nyuntuh, kamu juga harus tahu gimana. Kalau lupa, lihat-lihat sedikit boleh. Karena kamu masih pertama kali belajar, jadi boleh. Lihat-lihat sedikit boleh. Kalau udah pintar, tidak boleh lihat sama sekali. Nanti kalau kita menjumpai tulisan lain, ya kan, tetap losus suruh kamu menulis goresannya semuanya itu, baru tulisan jadi. Ya, selanjutnya kita tulisan Leo. Leo. Nah, ini kamu perhatikan, ini adalah si bandel kan. Ini di sini sebenarnya ada O-nya ini. IU kan ini kan. Leo. Nah, kita bacanya Leo. O-nya kita tetap baca. Padahal nggak dituliskan di sini, dia bandel kan. Gitu. Leo. Kamu lihat di sini dia akan bandel kan. I sama U. Kamu lihat kita letaknya tanda nadanya adalah di U. Nada ketiga juga. Tadi kita bacanya Leo. Oke. Sekarang nulisnya. Nulisnya kita atas dulu, Tien. Paling atas kan, kalau sebelah kiri nggak mungkin. Tien kan miring. Habis itu Heng. Nah, gini cara menulisnya. Tadi kalau udah goresannya udah selesai, kalau cara menulisnya sekarang begini nih, seperti Laos ini. Langsung jadi. Habis Tien, Heng. Ini namanya adalah Chuo Tien. Ini Tien. Sebutan Chuo Tien atau Tien mungkin yang masih sekolah, anak-anak ini yang masih sekolah di sekolahan, ada gurunya yang ngajarnya ini adalah Tien, boleh nggak diajarin Chuo Tien atau Tien. Atau disebut Bie, nah juga nggak masalah. Ya, tapi kalau di sini loh ngajarnya adalah Tien, Chuo Tien. Di sekolah lain mau ngajarin Bie, nah nggak masalah. Atau kedua-duanya disebut Tien juga nggak masalah, boleh dua-duanya. Kalau di sini loh lebih teliti kalau cara mengajarnya supaya kamu nggak terjadi kesalahan. Makanya loh memberi kamu cara yang terbaik, cara yang mudah supaya tidak menjadi kesalahan dalam membaca maupun menulis. Makanya loh menganjurkan kamu menggunakan kata-kata Chuo Tien sama Tien. Oke, udah mengerti di sini. Ini cara menulisnya. Kalau tadi kan udah ada goresannya di sini, tulisan Leo. Kalau udah selesai, ya kan, kamu selanjutnya nulis di sini langsung jadi. Nah, jangan nulis goresannya lagi, nggak usah, ngapain nulis goresan lagi. Nah, langsung jadi. Habis itu dibaca kalau sudah selesai dan diartikan, itu yang paling penting. Oke? Hal?
Sekarang yang 7. Ya, qi kita nulisnya heng dulu. Heng, baru shu, wan, ko. Ya. Nggak usah nulis pakai ini, nggak bisa bagus ya tulisannya ya. Nah, karena dia ini bergetar. Qi, bacanya ada qi, suara, angin. Ya, nada pertama lagi kita jadi suaranya kenceng. Qi. Oke. Siai ke selanjutnya adalah pa, pa. Nah, nada pertama di suara kita datar, di qi kita datar. Tapi ada angin kalau qi, qi. Kalau pa nggak ada, jadi kita bacanya pa, pa. Pa nulisnya gimana? Nulisnya ada pie, ini pie, ya agak miring kan? Nah, yang di sini na, tidak boleh nempel di sini, harus ada rongganya. Diperhatikan ya, nggak boleh nempel. Na, na-nya agak panjang sedikit daripada pie-nya. Cantik tuh teman-teman. Di sini harus ada rongganya, nggak boleh nempel. Dan ini lebih bagus sejajar. Atau nanya lebih tinggi sedikit, boleh. Nggak boleh biayanya lebih tinggi. Nah, sejajar atau nanya lebih tinggi. Kamu lihat kalau nanya lebih tinggi, ini biaya, ya. Ini nanya agak tinggi sedikit, boleh. Nah, gini boleh. Diperhatikan cara nulis pa, membukanya gimana. Jangan terlalu nutup gini juga jelek. Kalau buka begini juga jelek. Jadi kita sesuaikan. Bagusnya gimana? Nah, tulisan pa. Oke, selanjutnya tulisan jiao. Nah, ini si ledai. Jiao. Ini ketemu sama di bandel, O-nya hilang. Ya. Nada ketiga, maka kita bacanya jiao. Jiao. Tirukan semua ya. Cara menulisnya gimana? Cara menulisnya kita adalah pie-nya dulu. Pie, baru heng, ze, wan, ko. Pie-nya dulu, baru heng, ze, wan, ko. Sudah selesai, kita baca jiu, artinya 9. Oke. Selanjutnya ada tulisan shi, shi ada 10. Ini nulisnya paling gampang ya, semua udah bisa ya. Pasti kita nulis hengnya dulu, nggak mungkin shu-nya dulu. Ya, heng ada basic pertama, baru shu. Dan nulis harus heng dulu, baru shu. Ya, baru shu. Ya, selesai. Kita bacanya apa? Kita bacanya shi, shi. Ya, nada kedua. Kamu coba lihat sekarang angka 1 sampai angka 10. Nada pertamanya berapa, nada keduanya berapa, nada ketiganya berapa, nada keempatnya berapa. Nada pertama yang banyak kita ketemukan. Tulisan apa? Shan, chi, pa. Nada pertama. Nada keduanya kita hanya menyumpain satu nada kedua. Hanya tulisan shi, tidak kita balik. Shi. Nada keduanya. Selanjutnya nada 3. Ya, nada 1 tadi ada 4 ya sama ini ya. I, san, chi, pa, ke. Nada kedua cuma ada 1. Nada ketiga ada 2. U sama jiu. Nada keempat ada al, shi, liu, ada 3. Ya, maka paling banyak nada pertama. Nah, yang belajar nada pertama biasanya perhatikan dia nadanya tetap dan kita bacanya kencang sekali. Ini juga basic daripada kita belajar membaca. Ya, membaca i, al, shan, si, u, liu,
七八九十. Di sini suaranya ada anginnya, ada angka 7. Chi, chi. Besok hari Kamis, ya, Laosu suruh kamu baca ini nanti. Laosu panggil di antara salah satu siswa. Laosu panggil. Ya, suruh baca tulisan ini. Dan ini kamu tulis, ya, tulisan shi setengah halaman. Tadi loh sudah ngajarin kan caranya, perhatikan itu. Dikosongin bawahnya setengah halaman, nulis lagi tulisan U, ya, 1 lembar habis. Baru liu, buka sama setengah halaman, kosongin, bawahnya lagi, ci. Kamu nulisnya nggak perlu banyak-banyak, hanya 2 baris. Tugas kamu ini, hari ini, ya nanti emang besok kan masih ada sehari, hanya nulis 2 baris aja. Ya, tulisan shan, al, shan, shi, u, liu, qi, ada cuma 2 baris aja. Ya, hanya 2 baris aja. Semuanya hanya 2 baris sampai tulisan shi. Oh, saya kelas 1. Kelas 1 apa ini? Kelas 1, enggak apa-apa. Nah, dari sini juga bagus ya, kelas 1. Nah, kelas 1 masih umur 6 biasanya. Oke, nah, Dev ya, ini namanya Dev ya. Oke, udah ngerti semuanya. Jadi nulisnya jangan dipenuhin ya, dikosongin. Hari nulisnya hanya 2 baris. Untuk apa Lawson nulis 2 baris? Untuk supaya kalau kamu sampai lupa, Lawson ngasih tulisan ini, dibacain tulisan apa? Gitu. Kamu lupa, kamu nulis lagi. Dari tempat yang kosong itu kamu nulis lagi, nulis 2 lagi. Gak 2 baris, hanya 2 huruf aja. Oh, aku lupa, maka aku tulis lagi 2 huruf. Itu caranya. Kalau nggak lupa, nggak usah boleh tulis. Makanya nanti lain kali kalau kamu udah belajar bahasa Mandarin, udah banyak, kamu buka tuh kamu. Oh, yang ini aku inget banget ya, makanya banyak kosongnya di bawahnya. Oh, yang ini aku tulisan kemarinnya yang banyak lupa, makanya sampai penuh. Ini. Itu caranya. Kosong biarin, nggak apa-apa. Kalau penuh berarti kamu sering ada yang lupa atau kekurangan. Lupa menulisnya terutama dari cara pengucapannya. Oke, selanjutnya besok lo ngajarin angka 11 sampai angka 99. Ini waktunya udah mau habis. Nanti lo ngajarin kamu apa? Ngajarin kamu adalah melipat kertas sekarang ya. Kita perhatikan kertas. Mungkin kamu punya kertas A4 atau folio nggak apa-apa, tapi yang kosong. Oke, yang ini udah jelas ya, lo hapus ya. Nah, kertas ini, kamu lihat, kamu tidurkan, vertikalkan, ya, horizontalkan, ya. Nah, ini kamu lipat jadi 2. Lipat jadi 2, kita tekuk di sini. Setelah itu kita lipat lagi begini. Kita paskan ya ujung-ujungnya ini, jadi supaya bagus. Nah, di ujung sama ini ujung dipaskan. Kelihatan nggak ujung sama ini ujungnya? Dipaskan begini. Kita lipat di sininya, bawahnya juga dipaskan. Lebih gampang. Nah, kita paskan juga yang ini. Baru kita lipat di sini. Kalau udah baru kita tarik. Artinya, udah kan di sini udah pas. Ini udah juga pas. Tadi udah dilipat di sini. Ini juga udah dilipat kan. Tadi kita cuma tarik tengahnya. Atau kamu ditaruh di meja juga nggak masalah ya. Terserah. Kalau ini kan nggak usah angkat. Jadi kalau dibuka lagi, dia menjadi, lihat tuh. Ada bayangan kan di sini, 1, 2, 3, 4. I, al, san, shi. Nanti
Dalam keadaan horizontal, kita lipat jadi 2. Nanti kita lipat lagi jadi 2. Buka jadi 4. Sekarang kita lipat lagi. Yang ini yang vertikalnya. Kamu lihat kan, udah kan? Kita buka. Jadi berapa? Jadi 8. Bentuknya memanjang begini. Untuk apa ini? Ya, untuk menulis tulisan Hanzi tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tulisan yang kamu sering lupa, kamu tulis di sini jadinya. Pakai cienpi ya, pakai pensil ya nulisnya. Tulisan apa yang kamu sering lupa bacanya atau bacanya kamu jelek? Gitu. Ditulis di sini Hanzi-nya. Bertulisan pa, kamu tulis di sini. Hanya Hanzi aja. Di belakangnya kamu bisa nulis P-nya. Di sini kan tulisan pa, di sini kamu tulis P-nya. Mungkin aku udah bisa nulisnya, tulisanku udah bagus, tapi aku bacanya sering salah, nggak bisa bagus. Kamu tulis di sini P-nya artinya. Di sini Hanzi-nya, belakangnya P-nya. Pa, gitu. Nanti supaya kamu bacanya bisa tahu ini bacaan nada pertama, suaranya adalah pa. Gitu. Kalau yang sering lupa, kalau yang nggak sering lupa udah pinter ya nggak perlu buat begini. Tapi biarpun ini mungkin ada 1-2 kata yang lupa, kamu boleh buat di sini. Jadi yang lain masih kosong kan, nggak apa-apa. Nanti masih kosong bisa buat tulisan yang lain. Oh buat ini. Oke, semuanya mengerti, jadi caranya begitu. Ada yang P-nya kamu baca, Hanzi-nya gimana juga boleh. Kamu mau belajar ini, jadi kamu balik ada kertasnya tadi itu. Ini kan dari Hanzi-nya, ini pinging belakangnya. Sekarang kamu balik kertasnya, yang P-nya yang kamu baca, Hanzi-nya apa juga boleh. Jadi belajar ini bolak-balik nggak masalah. Oke? Itu kertas apa Laosu? Oh, ini adalah kertas A4. Ya, atau kamu pakai kertas ini folio juga nggak apa-apa, tapi yang kosong ya, yang nggak bergaris-garis, ya, jadi kosong begini buat nulisnya. Contohnya Laosu 2 garis, bagaimana 2 garis apanya? Habis ini kan jadi 2, jadi 2 lagi, dilipat lagi, dibuka jadi 8 tadinya. Laosu itu apa? Laosu sama pie itu apa artinya? Pie itu memiringkan, ya. Kamu kalau udah ini, Laosu di sini hanya menerangkan aja. Kamu sebelumnya itu kamu pelajarin dulu, kamu baca yang Laosu kasih itu. Yang dikasih pantang dulu, kamu baca tulisan-tulisan apa itu. Seperti ini kan kemarin, pie di sini kan ada tulisan pie itu apa? Nah, kan memiringkan kan pie. Kan juga Laosu sudah terangkan yang di PDF itu. Pie artinya memiringkan, Laosu sudah tulis juga gitu. Di sini Laosu hanya menerangkan aja supaya kamu lebih gampang. Lebih gampang mengerti. Kalau yang ditulisan kamu kalau baca sendiri kan nggak ngerti. Jadi Laosu sini dijabarkan, diterangkan. Gitu. Nah, makanya kamu belajarin dulu, baru mendengarkan bacaan lebih gampang. Oke? Sudah tahu? Ya, saya suka salah baca nada itu memang ya. Makanya kamu langsung kemarin udah ngajarin kamu kan gunakan huruf A, A. Dengarkan terus sendiri. A, nada pertama. A, nada kedua. Dicoba sendiri, dengarkan sendiri. Belajar nada nggak bisa ya kita ngajarin. Harus belajar sendiri, kita rasakan sendiri. Itu adalah belajar nada. Kamu mau menggunakan kepala kamu gini-gini untuk baca A, nada kedua kan yang paling sulit ya, ya kayaknya ya. Jadi kamu baca kepala yang gini nggak bahasa A, itu juga nggak apa. Ada yang menggunakan tangan gini juga nggak masalah. Ada yang menggunakan ini, shoulder-nya juga nggak masalah. Menggunakan baunya juga nggak masalah. Nggak apa-apa itu semuanya. Asal suara kamu bagus. Dibantu dengan gerakan lain, nggak apa-apa.
Nah, lain kalinya nanti kamu udah bisa. Oke, ini yang tadi dilipat dari 8. Nah, sekarang kalau mau belajar tadi tulisan yang Tien, Heng, Tien, Wan, Ku apa itu kan banyak banget. Ini kertas ini kamu lipat lagi. Ya, kalau yang buat tulisan ini loh ya, yang mau belajar ini loh. Namanya goresan kamu lipat lagi jadi 2 gini lagi. Dan ini kan tadi panjang ini lipat lagi jadi 2 lagi. Ini kan tadi yang panjang gini. Jadi kamu lipat lagi dapat banyak gitu loh. Dapat kotak-kotak banyak gitu. Kalau yang Hanzi enggak loh ya. Lalu ngomong kalau Hanzi enggak loh 8 loh ya. Ini yang buat belajar ini aja. Nah, jadi kamu dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat 11. Untuk tulis apa? Tulisan Wan, Ku, Heng, Je, apa itu loh. Di sini ini. Untuk belajar. Ya, yang sulit banget kayak menghafalkannya kok sulit ya aku ya gitu. Kamu ciri. Nah, nanti belakangnya ada pinnya gitu. Ya, ini bukan tulisan loh ya, ini lukisan loh ya atau goresan loh ya. Ini. Kalau jadi 16. Kalau yang jadi 8 itu buat Hanzi emangnya. Nah, kalau yang jadi 8 hanya gini aja. Nanti tengahnya ini nggak ada goresan lagi. Oke. Baru nanti hari Kamis, lo ajarin kamu baca sei. Ini belajarin ya, bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, pelajaran kita sampai di sini nantinya mengenai ini. 好，班长，我们的韩语课到此结束了。好，老师，谢谢老师。老师好，再见。不学。好，同学们，大家晚上好，谢谢。谢老师，努力写信。谢老师，谢老师，谢老师。